Salam Nusantara. Selamat jumpa lagi ya. Saya ingin melanjutkan ya video-video tesis saya sebelumnya ya. Jadi mohon perhatiannya. Video ini saya buat dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan negara kita tercinta ya. Jadi saya persembahkan ini buat Indonesia. Jadi kalau kemarin saya sudah mengajukan tesis ya, bagaimana melihat persoalan bangsa ini dari segi spiritual itu ya. Bagaimana kita melihat peristiwa-peristiwa hebohnya negara kita ini dari segi hakikatnya ya. Bahkan jauh lebih daripada itu dari segi makrifatnya ya. Apa yang terjadi pada bangsa ini. Jadi dalam video penutup ini ya, saya ingin memberi masukan ya, sekaligus solusi ya. Solusi bagaimana agar cita-cita proklamasi kemerdekaan, cita-cita seluruh rakyat Indonesia ini tercapai sesuai dengan fakta sejarah masa lalu ya, yaitu apa? Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Jadi jangan pesimis ya, bahwa Indonesia sejarah telah membuktikan bahwa pencapaian Indonesia yang sejahtera gemah ripah lojina itu telah terjadi ya di masa lalu. Jadi seharusnya ya kita mencontoh ya masa lalu. Kita belajar dari sejarah. Bagaimana sampai gemah ripah lojinawi itu tercapai ya. Salah satu petunjuk spiritual yang saya dapatkan adalah pada saat zamannya dulu kerajaan Majapahit ya, itu pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk ya, di abad ke-13 ya, kemudian awal abad ke-14 ya, sebelum runtuhnya itu, bangsa Nusantara ini sempat mencapai gemah ripah loh jinawi. Salah satu kunci ya, atau salah satu penyebab utama dari tercapainya itu apa? Jadi itu terjadi karena terbitnya sebuah istilah ya dalam lontar atau dalam kekawin Sutasoma ya. Jadi seorang pesohor spiritual saat itu yang bernama Empu Tantular ya, mencetuskan atau memberikan ide kepada raja, yaitu apa yang sering kita sebut sebuah kalimat yang tercantum dalam Pancasila kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruwa. Jadi saat itu ya, di zaman kerajaan Majapahit dulu itu, para petinggi atau para raja itu sadar bahwa keberagaman itu adalah anugerah ya. Keberagaman anugerah, perbedaan itu adalah anugerah. Perbedaan itu adalah takdir. Sekarang bagaimana kita menyatukan keberagaman itu dengan, seperti contoh tadi, kita harus menganggap semua ini saudara ya. Jadi pada zaman itu bagaimana dua agama besar ya, itu agama Hindu aliran Siwa saat itu dengan Buddha itu disatukan. Sampai timbul namanya aliran Ziwa Buddha ya. Jadi dua agama besar itu, dua keyakinan besar itu bisa disatukan. Jadi perbedaan pendapat itu disatukan menimbulkan keyakinan baru namanya kepercayaan Siwa dan Buddha. Siwa Buddha ya. Jadi
Jadi untuk zaman sekarang, sekali lagi ya, kunci dari Indonesia itu menjadi bangsa maju, bangsa gemaripah, bangsa sejarah adalah sila ketiga ya. Apa? Persatuan Indonesia. Bahkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah disebutkan ya makna apa kalimat-kalimat untuk kita bersatu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi dalam lagu kebangsaan kita sudah Indonesia itu bersatulah bangsaku ya. Jadi persatuan ini sangat penting ya. Kemudian dalam inti dari Pancasila salah satu adalah di samping kita bersatu itu adalah ada asas ya, asas utama ini sering dilupakan orang. Atau salah satu asas dari Pancasila itu apa? Kekeluargaan dan gotong royong. Jadi ini ya, dalam sejarah itu sering dilupakan bahwa kita perlu bergotong royong, bekerja sama membangun bangsa ini. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita juga harus membangun jiwanya ya. Jiwa itu berhubungan dengan kedekatan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada spiritual. Untuk Indonesia Raya, bangunlah, jangan membangun raga saja, tapi bangunlah jiwanya. Bagaimana agar bangsa ini ya memiliki jiwa-jiwa yang bersih, ya, jiwa-jiwa yang baik, bukan, mohon maaf ya, dalam pikiran, dalam jiwa mereka itu hanya ada kebencian, fitnah, kemudian emosi, menyalahkan orang lain, menghujat, merendahkan martabat pemimpin. Kalau bisa, bangunlah jiwa mereka hingga mereka sadar ya. Untuk Indonesia Raya. Jadi untuk Indonesia Raya. Jadi kemajuan bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini, gemaripah Lo Cinawi, pada zaman sekarang ini ya, pada situasi bangsa ini yang diperlukan adalah sebenarnya cuma satu hal ya. Hakikat daripada Pancasila itu, hakikat daripada bagaimana kita mengantisipasi persoalan-persoalan bangsa ini, terutama ya gangguan-gangguan asing ya. Jadi seperti yang saya ungkap dalam video sebelumnya, sekali lagi, banyak negara ya, mungkin perlu saya sebutkan ya satu negaranya, itu tidak senang, tidak suka Indonesia itu maju. Jadi banyak negara yang ingin Indonesia itu hancur, Indonesia itu gaduh. Bahkan ada sebuah skenario besar ya yang di tahun 2020 itu setelah reformasi. Indonesia itu akan menjadi Indonesia Serikat seperti di Amerika ya. Jadi ada negara bagian Maluku, Bali merdeka, kemudian Aceh merdeka, Jawa lain merdeka, Sunda merdeka, Kalimantan merdeka. Itu salah satu cita-cita dari bangsa lain ya. Ingin membuat Indonesia itu terpecah belah. Jadi kalau dari kacamata spiritual, mohon maaf ya, bersatulah bangsaku, jangan mau dipecah belah,
jangan mau diadu domba, bersatulah kita melawan kekuatan-kekuatan asing ini. Kekuatan-kekuatan asing ini ya, maaf ya, ini dari sumber-sumber alam ya, bukan dari kata orang ini, saya menangkap ini dari sumber-sumber spiritual ya. Itu dananya tak terbatas ya. Sumber dananya triliunan dolar untuk menghancurkan Indonesia. Indonesia, tanah airku. Jadi saya mohon kepada para elit politik ya, para ketua partai, pengamat-pengamat politik, para pemimpin-pemimpin bangsa, para gubernur, bersatulah ya. Bersatu, jangan mau terprovokasi, jangan mau diadu domba. Karena apa? Sekali lagi ya, tujuannya apa ini? Seperti tadi, bangunlah jiwanya agar apa? Jadi keadaan bangsa kita yang maju sejahtera itu bukan untuk kita saat ini ya. Maaf, untuk anak cucu kita ya, untuk ke depan. Jadi jangan sampai jejak digital kita ya, para oposisi, para pembenci, para pembina itu akan dikenang oleh anak cucu kita nanti ya. Coba Anda kalau orang spiritual pasti bisa ini ya, merasakan ya masa depan apa namanya diri kita ini ketika kita suka memfitnah, mendungu-dungukan orang, mengatakan orang binatang, itu jejak digitalnya akan terekam. Bagaimana nanti hal ini akan diketahui oleh anak cucu kita kelak ya. Jadi saya himbau sekali lagi, dalam memperingati 80 tahun Indonesia merdeka ini, bersatulah bangsaku. Bersatu. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada kebijakan program sempurna dari Pak Bos. Pasti ada kekurangan, kelemahan, itu hal yang normal. Nobody perfect ya, kata istilah bahasa Inggris, ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu hanya yang Maha Kuasa. Tapi bagi mereka yang belum tercerahkan jiwanya, biasanya orang-orang yang, mohon maaf ya, yang tingkat spiritualnya masih bukan rendah ya, yang kurang, yang belum ya, itu pasti suka memfitnah, membenci, mendungkan orang. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran spiritualnya itu masih cukup rendah. Mohon maaf ya. Ini menurut pandangan saya ya. Oleh karena itulah sekali lagi, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini, saya sebagai penggemar anak bangsa ya, yang sedang belajar spiritual, anak bangsa yang tiba-tiba saja ini saya membeli udang merah putih ini. Baru beli, kemudian ini juga saya udah lama punya pakaian ini yang ada tanda merah putih, tiba-tiba ingin saya pakai. Jadi bersatulah bangsaku, marilah kita mendukung program-program pemerintah. Kalaupun ingin melakukan kritik, itu saran wajar, tapi berilah saran kritik yang apa ya, yang sopan lah, yang elegan, yang beretika sesuai dengan adat budaya bangsa kita ya. Jadi orang yang mengkritik pemerintah itu bagus, bagus malah memberi apa, mengingatkan para pemimpin, para penguasa untuk introspeksi diri, itu biasa. Tapi janganlah mengkritik itu dengan memfitnah, mengecam ya. Kemudian menganggap ini melanggar ini dan sebagainya dengan nada-nada negatif. Oke. Akhirnya saya tutup konten video saya kali ini dengan kalimat terakhir ya. Saya berdoa dulu, Om Namah Shivaya. Semoga ya video ini bisa diterima dan kita optimis ya, bangsa ini akan menuju bangsa yang besar, Indonesia emas, sesuai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini ya.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia yang sejahtera. Kalau dalam istilah kuno itu ya, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem ketora aja. Jadi kita akan menjadi negara kaya, gemah ripah, semua rakyat sejahtera, dan toto tentrem, tentram, bahagia, damai seluruh bangsa ini. Oke, kita doakan sama-sama. Semoga cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita para proklamator, cita-cita dari Pancasila, cita-cita dari seluruh bangsa ini akan tercapai. Oke, salam Nusantara, salam merah putih, salam hangat dari Bali. Oke. Sebagai penutup, saya persembahkan sebuah lagu dari Bali ya. Lagu ini Om Santi, artinya damai, semoga damai ya bangsa ini, semoga damai ya. Om Santi, 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 oh, oh, oh. Om Santi, 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 oh, oh, oh. Brahma Wisnu Maheswara, Engkau buatan dunia. Berkahilah cinta kasih-Mu agar bahagia hidupku. Om Santi, 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 oh. Semua yang ku ucap dan aku buat dari dusta. Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku tak henti mengucap nama-Mu. Om Santi, 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 Om Santi, Santi, Om Santi, 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 oh, oh, oh. Santi, 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 oh, oh, oh. Semoga bangsaku damai ya, Santi, damai sejahtera sampai ke anak cucu kita nanti. Damai di hati, damai di dunia, damai di akhirat. Damai di hati, damai di keluarga, damai di diri, damai di keluarga, damai di desa, damai di bangsa Indonesia. Oke. Salam Rahayu dari Bali. Semoga video ini ada sedikit bermanfaat ya buat kita semua. Oke, terima kasih. Salam Nusantara.